Islam Habisi An-Nasir PKI, penulis Diary Sudarman, adalah pemerhati politik dan kebangsaan. 18 November 2023 di Masjid Az-Zikro Sentul, Front Persaudaraan Islam FPI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 kembali menggelar Ijtima Ulama. Satu dekade ketiga elemen organisasi gerakan Islam populis moderat kebaruan dan pembaharuan ini mendapatkan dukungan umat Islam cukup besar itu. Dari semenjak 2014 sudah berkiprah di dunia politik praktis. Itu ditunjukkan puncaknya ketika 2019 pertama kali Ijtima Ulama difatwakan untuk mengusung paslon Presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno, namun gagal dikalahkan oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Diduga dikarenakan Pilpres 2019 sangat syarat dipenuhi kecurangan dan keculasan. KPU, Bawaslu, dan MK cenderung menyokong paslon Jokowi Ma'ruf merupakan incumbent. Dan sekarang Ijtima Ulama kedua itu kembali difatwakan untuk merekomendasikan paslon Anies Baswedan Caimin untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024-2029. Suasana kebatinan politik terasa begitu berbeda menyertai semangat dan giroh yang lebih besar diharapkan akan mampu mengendorse, bahkan meribut, melengkapi sinyal menandai kebangkitan kebersatuan umat Islam Indonesia seluruhnya. Pun paslon Amin telah mendapatkan dukungan penuh dan paripurna dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia menjadi lokomotif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Plus gerbong ribuan para habaib, ulama dan kiai, para santri sekaligus pesantren, serta gerbong ratusan ormas-ormas Islam turut serta ikut bergabung. Apakah ini menjadi sinyal pertanda bahwa Islam memang telah bangkit seutuhnya untuk terjun di dunia politik itu sebagai suatu keniscayaan dan keharusan yang diperlukan setelah mempertimbangkan, mengingat dan melihat situasi dan kondisi politik Indonesia saat ini? Dari tanda-tanda preferensi-preferensi yang ada sebagai pembuktian faktual, justru kepemimpinan kekuasaan rejim Jokowi dirasakan dan tampak di permukaan malah semakin menyimpang jauh dari landasan bernegara dan berkebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mendekati Pilpres 2024, sudah begitu banyak kecurangan-kecurangan itu dipertontonkan, meski menabrak konstitusi sekalipun, terhadap adanya upaya perpanjangan 3 periode dan penundaan Pilpres dan pemilu itu begitu masif, sistematis, dan terstruktur dilakukan. Justru kecurangan dengan cara membangun patron kolusi dengan politik boneka bersama kroni dan koloninya, terutama dengan partai koalisi pendukungnya. Bahkan dengan terang-terangan politik cawe-cawe Jokowi lebih jauh mampu hingga menentukan paslon presiden. Kecurangan satu lagi yang sangat menggila, ini mustahil tanpa campur tangan Jokowi. Tiba-tiba Jokowi meloncat dan pindah dukungan ke Partai Kim yang hanya dalam hitungan hari, tidak sampai 10 jari, Gibran secara simultan dipaslonkan dengan Prabowo bersamaan dengan dukungan deklarasi seluruh anggota Partai Kim dan pelolosan keputusan kontroversial MK perihal batas usia paslon presiden itu. Itu jelas-jelas tidak hanya melanggar hukum kepatutan perihal etika, bahkan kekuasaan rejim Jokowi memaksakan kehendak mendirikan kerajaan politik dinastinya secara mendadak itu sudah menginjak-injak dan memperkosa konstitusi negara itu sendiri. Sehingga sangat pantas majalah Tempo dalam edisi terbarunya menyebut Gibran sebagai anak haram konstitusi. Mengundang backbone kepenasaran pertanyaan adalah alasan-alasan apa yang melatar belakangi Jokowi itu begitu ambisius mempertahankan kekuasaannya, dan itu sudah jelas direfleksikan melalui Gibran sebagai Wapres Prabowo, yang jika paslon ini memenangkan kontestasi Pilpres 2024, betapa Prabowo itu akan mudah disetir oleh kekuasaan Jokowi itu melalui Gibran yang sudah diakui oleh Prabowo sendiri kompromistisnya. Justru terkait hal ini bakal dikhawatirkan ada relevansinya terkait misi berkelanjutan Jokowi itu bermula kepada kepentingan yang secara sadar atau tidak sadar ditumpangi dan diboncengi oleh An-Nasir dan gerakan komunisme alias PKI. Selama ini sengaja An-Nasir dan gerakan komunisme PKI itu dibiarkan dan dipersenjatai soft gun dengan strategi laten dalam ketersembunyian dan kesunyi senyapan, tak berciri dan tak pernah ada penampakan.
karena strategi itu semakin menguntungkan bila mana kemudian berlindung di bawah kekuatan dan kekuasaan para korporasi oligarki yang kini menggenggam kekuasaan Jokowi pula. Terlebih, kepentingan ekonomi Indonesia lebih dari 80% tengah dikuasai oleh tak lebih hanya 9 naga oligarki korporasi konglomerasi yang seluruhnya keturunan Cina. Akan semakin dengan begitu mudah dikooptasi bila mana dibangun afiliasi baru dengan kepentingan dan tujuan double track RRC Tiongkok antara dalam membangun obor jalur sutra dan misi proksi perang ideologi penyebaran komunisme RRC Tiongkok itu, terutama di negara-negara yang dikategorikan lemah, bodoh, miskin, dan terbelakang. Jadi, mencaplok Indonesia yang bak gadis cantik yang mempesona dan menggiurkan kaya dengan sumber daya alam tetapi bodoh adalah sesuatu keniscayaan yang paling menguntungkan buat mereka. Maka janganlah menyalahkan jika kemudian kemunculan kebangkitan kebersatuan Islam itu melakukan perlawanan yang sering dipropagandakan oleh mereka sendiri sebagai radikal, intoleran, dan teror. Padahal mereka sendirilah yang sesungguhnya melakukan hal-hal tersebut, memulai dengan membuli, memfitnah, memecah belah, hingga mempersekusi, mengintimidasi, bahkan sampai menciptakan trauma masyarakat dengan Islamfobia. Apalagi apabila sudah menyangkut kepada kepentingan dan mentuh perang proksi ideologi dengan komunis PKI itu bagi Islam adalah perjuangan menegakkan kebenaran dan agama alias memusnahkan kebatilan yang taruhannya adalah jihadul fisabilillah. Kita lihat saja fenomena kebangkitan kebersatuan Islam melalui dukungan terhadap paslon Amin untuk memenangkan Pilpres di 2024 itu. Secara damai itu dicoba-coba dan atau nyata-nyata dicurangi. Maka apa boleh buat, hanya umat Islamlah satu-satunya garda terdepan yang akan menjungkalkan dan sekaligus membuka tabir kedok membongkar segala anasir dan gerakan komunisme PKI itu dari bunker ketersembunyiannya. Takbir!